Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di Trisu Channel, channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke, kali ini gue mau update perkembangan harga Bitcoin hari ini, karena kemarin-kemarin kan kita sudah mengalami dump ya, setelah itu udah mulai hijau, bagus, dan ternyata sekarang malah lanjut koreksi merah lagi ke bawah ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang udah nggak sabar dan nanya ke gue, kok ini kapan koreksinya beres, kok gue pengen beli nih. Nah, jadi gue bakalan bahas Bitcoin dan juga altcoin lainnya hari ini. Level-level target harga yang mana yang paling bagus untuk beli. Nah, jadi nggak usah pakai lama lagi, kita menuju ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gue punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gue tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi e-booknya di sini ya. Nah, e-book yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi, teman-teman harus subscribe channel ini dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini karena kesempatan ini terbatas. Jadi sebelum kita ke harga, kita lihat dulu kondisi market saat ini ya. Kondisi market saat ini adalah merah berdarah ya, dengan kita lihat Bitcoin itu ya minus 2,37%, Ethereum juga minus 4,42%, dan ini pokoknya kita lihat Bitcoin ini yang terdampak paling kecil ya di antara yang lain ya. Ya mungkin kecuali Solana, Phantom itu kan udah naik tinggi banget, makanya di sini masih plus 21,4%. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ya semua altcoin kebanyakan minus ya. Bahkan kalau teman-teman lihat gampangnya nih wajah di kanan merah semua plus 7 days-nya. Oke, nah sekarang kita nggak usah lama lagi, kita langsung menuju aja ke chartnya. Nah, untuk Bitcoin sendiri teman-teman, kita bisa lihat di sini. Kemarin kan udah agak cerah ya ketika munculnya si candle hijau yang ini teman-teman. Nah, yang ini. Harapannya dia bakal naik, tapi ternyata dia malah turun lagi teman-teman. Nah sebenarnya kalau dia turun lagi ini pertanda yang tidak cukup bagus ya teman-teman. Ini pertanda kalau dia akan melanjutkan koreksinya ke bawah teman-teman ya, mungkin seperti grafik-grafik teman-temannya nih kalau teman-teman lihat di sini. Nah, jadi pokoknya yang kita tunggu ketika si grafik merahnya ini udah mulai mengecil dan membuat hammer seperti ini ya, teman-teman. Ada hammer ini juga kalau misalnya udah panjang seperti ini wicknya, dan juga nih ini polanya kurang lebih mirip-mirip ya kayak hammer nih. Ini artinya dia akan segera memantul ke atas, tapi yang kita lihat sekarang itu enggak ya, itu malah dia melanjutkan seperti ini nih, malah muncul lagi nih candle merah yang besar. Nah makanya menurut gua justru kalau seperti ini kemungkinan besar Bitcoin masih akan terus melanjutkan koreksinya sampai ke level yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Level apa itu yang ditunggu-tunggu? Level pembelian jelas saja. Level ketika semua orang menunggu. Nah kalau menurut gua Bitcoin ini kita kan bisa hitung pakai Fibonacci retracement ya teman-teman. Nah, kemungkinan besar level yang paling ditunggu ya teman-teman itu adalah di support sebelumnya ya teman-teman. Support sebelumnya yang berbentrokan dengan support Fibonacci. Yang ini ya teman-teman kurang lebih. Kalau menurut gua nih, ini ada kena satu puncak, terus ini kena puncak yang sebelumnya juga. Menurut gua kemungkinan besar ada di sini teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya dalam waktu dekat ya teman-teman, kalau menurut gua ada di sini, di Fibonacci 38% ya. Karena teman-teman bisa lihat sendiri kalau dari kemarin Bitcoin itu nggak bisa tembus support ini ya teman-teman. Bahkan ketika kejatuhannya kemarin dia masih belum tembus. Jadi bisa jadi si Bitcoin ini memantul di daerah sini teman-teman. Nah, kemungkinan. Tapi kalau menurut gua kemungkinan besar masih turun ke bawah ya kalau menurut gua gitu. Sampai ke daerah ini 50%-an ya, teman-teman. Dan kalau misalnya dia masih turun ke bawah lagi, support yang berikutnya yang mana nih? Support berikutnya yang ini nih, teman-teman. Nah, di 38.000 ya. Di daerah dekat-dekat sini nih. Deket ini.
support yang sebelumnya nih, yang ini. Ini kalau misalnya udah turun ke bawah sini, udah lewat ya, udah lewat area ini teman-teman. Ini area terakhir lah, 37.800 sampai 38.500. Itu area terakhir lah menurut gua, dan juga pasti dia udah tembus ini ya, EMA 200. Kalau dia udah tembus itu, udah kemungkinan besar dia bakal turun teman-teman. Nah, jadi dia kemungkinan besar kalau lewat dari sini, ini kan masih turun misalnya, dan kalau misalnya dia masih turun lagi, siap-siap teman-teman mendingan beli di sini aja, di support terbawahnya. Nah, di sini dia area 29.000 atau 30.000. Nah, kalau misalnya dia masih tembus ke bawah lagi, nah teman-teman mungkin bagusnya sih udah kita nge-short aja ya. Bagusnya sih kalau misalnya udah terlanjur beli, udah terlanjur nyangkut dan nggak mau main jangka pendek, ya teman-teman main jangka long term aja lah. Tahan aja selama 3-4 tahun ke depan, kemungkinan besar akan naik lagi gitu. Nah, jadi yang kita harapin kan sekarang Bitcoin itu masih naik ya. Dan kenapa gue bikin level-level kayak gini, ini sebenarnya sebagai referensi level buat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau nyerok, teman-teman ada beberapa level. Yang pastinya kita nggak mungkin kan nentuin satu level doang. Oh, dia pasti akan terjun ke level ini 37.000. Nanti kalau nggak nyampe gimana? Kan kita nggak ada yang tahu yang namanya masa depan ya. Kita semua nggak ada yang tahu ya. Makanya kita hanya bisa memprediksi dan mengira-ngira ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Nah, jadi beberapa kemungkinan terjadi itu di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan serok nih ya di harga yang paling dekat itu di harga 44.000 teman-teman nih. Jadi kalau misalnya dia mantul duluan di harga 44.000, teman-teman nggak kecewa. Kenapa? Karena teman-teman udah profit. Ya, teman-teman kecipratan profit juga walaupun nggak full. Nah, tapi kalau misalnya dia turun, teman-teman juga seneng. Kenapa? Karena teman-teman bisa nyerok lebih banyak lagi. Teman-teman bisa nyerok di level segini ya, di level 41.300 atau 42.000 juga boleh lah teman-teman. Ada di level inilah. Ya, 41 sampai 42.000. Nah, kalau misalnya dia masih turun lagi setelah teman-teman serok, teman-teman bisa bersiap lagi di 37.500 sampai 38.500. Ya, ini support yang berikutnya. Nah, kalau misalnya terus turun ke bawah lagi, mendingan teman-teman tunggu sampai bearish-nya berhenti. Karena kalau misalnya dia udah lewat dari sini, ya udah lewat dari level yang ketiga ini, dia kemungkinan besar akan turun terus. Nah, jadi teman-teman bisa masuk sebagian-sebagian dulu, supaya teman-teman enggak ketinggalan cuan, dan juga supaya teman-teman enggak menderita loss yang sangat besar juga. Jadi dengan strategi ini, teman-teman bisa dapat peluang lebih banyak untuk cuan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke Ethereum ya. Kalau untuk Bitcoin seperti itu, ya untuk Ethereum juga sama ya. Kita pakai Fibonacci retracement, udah gitu kita bikin di sini ya. Nah, ini adalah support terkuatnya teman-teman. Ini juga ada di 50-60% dan ada di sini satu lagi ya. Nah, jadi kalau menurut gue sih kemungkinan besar kalau Ethereum dia masih akan turun. Jadi untuk support yang pertama teman-teman bisa beli di $3.000. Kalau misalnya dia turun lagi, teman-teman bisa beli di antara 2.500 sampai $3.000 ya teman-teman. Dan kalau misalnya dia masih terus turun ke bawah lagi, teman-teman bisa beli di harga ini ya teman-teman. Di harga $2.387. Ini nggak begitu jauh. Dan kalau misalnya dia masih turun lagi, teman-teman bisa beli di harga ini ya. Nah, ini $1.700. Ini menurut gue udah support paling kuatnya lah. Tapi kalau kemungkinan besarnya di antara ini ya 50-60% yaitu di harga $2.500 sampai $3.000 ya teman-teman. Ya mungkin agak kebawahan dikit di sini ya teman-teman. Menurut gue paling mungkin ya di daerah sini. Itu kalau untuk Ethereum. Kalau misalnya untuk DOT, nah kalau untuk DOT sendiri nih teman-teman bisa lihat, ini kan sebenarnya masih naik ya kalau DOT. Cuman udah mulai ada gejala-gejala dia udah mau turun ya teman-teman, karena dia nggak bisa membentuk higher high-nya ya di sini. Dia malah turun ke bawah. Harusnya kan dia seperti ini nih. Nah, kalau misalnya dia bener turun ke bawah, artinya kita bisa langsung lihat aja koreksinya berapa. Nah, kurang lebih dia bisa sampai ke sini ya teman-teman. Di area 50-67% atau di harga ini. Harga $20-23. Yang menurut gue ini merupakan support yang cukup kuat ya menurut gua. Sini nih teman-teman. Ini kita udah bisa mulai serok di harga $23 dan maksimal kalau teman-teman masih mau nunggu lagi atau mau nyerok lagi ke bawah itu di area $20. Karena kalau misalnya udah lewat sini ya, kalau udah lewat daerah itu kemungkinan besar bukannya naik malah turun teman-teman. Malah kemungkinan besar dia bisa turun sampai di sini. Teman-teman bisa tanyakan ke diri sendiri, sebenarnya kalau harganya makin lama makin murah, teman-teman makin seneng atau makin seneng ya gitu. Justru kalau makin murah makin seneng karena bisa beli koinnya lebih banyak
Nah, jadi untuk Polkadot sendiri levelnya lebih simple antara 20 sampai 23 dolar itu aja. Dan untuk yang lain misalnya XTZ ya atau Tejos ya. Untuk Tejos sendiri kan sebenarnya kemarin baru banget tiba-tiba ke pump ya. Jadi kalau Tejos sendiri menurut gua masih cukup bagus untuk dibeli. Tapi sekarang karena udah terbang dan karena Bitcoin juga udah mulai koreksi, gue ngeliatnya sih udah agak rawan ya Tejos sebenarnya. Jadi kemungkinan besar menurut gue dia juga bakalan ikut koreksi. Kalau Bitcoin koreksi, yang mana berarti bisa sampai sini teman-teman. Sampai ke harganya yang semula lagi ya. Di sini teman-teman. Jadi support yang paling kuat memang ada di 3,8 dolar nih. Kalau Tejos lebih simpel. Dia di 3,8 dolar atau sampai 4 dolaran itu merupakan support terkuatnya dia, dan menurut gue itu adalah waktu yang tepat untuk beli ya. Tapi kalau misalnya dia turun lagi gimana? Ya kalau misalnya dia turun lagi, ya ke bawah seperti biasa. Artinya ya udah prediksi kita yang berharap cryptocurrency akan naik, malah enggak, malah turun semua. Jadi kemungkinan besar ya harganya antara 3,8 dan 4,42 dolar, atau kalau dia turun lagi ya sampai 2 dolaran nah teman-teman. Sisanya kalau misalnya masih turun ke bawah lagi ya berarti sebenarnya trennya akan terus ke bawah ya teman-teman. Untuk BitTorrent bagaimana? Untuk BitTorrent karena kita kan sebenarnya masih menunggu event BitTorrent X Tron ya. Tapi ternyata udah terganggu dulu oleh damnya Bitcoin. Nah, kalau koreksinya dia sampai berapa sih? Koreksinya si BitTorrent. Nah, koreksinya BitTorrent itu kalau menurut gua ya sampai di harga ini ya, teman-teman. Ini areanya juga nggak gitu susah untuk dilihat ya. Areanya ini. Ini, di area 50-60% dan juga ini adalah area supportnya, teman-teman. Area resistance sebelumnya. Menurut gua ini memang area yang susah ditembus ya untuk BitTorrent nih. Area-area ini nih. Ini support-supportnya. Yang pertama bisa ke harga ini ya. Yang pertama bisa ke harga 0,003622 dolar atau kurang lebih itu sekitaran 54 dolar. Tapi menurut gua dia masih bisa turun lebih lanjut lagi ya ke harga yang ini pucuk shadow-nya itu di harga 45 dolar. Dan untuk kalau misalnya dia masih lebih jatuh lagi ya maksimalnya di mana menurut gue sih ada di harga ini teman-teman 40 dolar. Jadi kalau teman-teman mau nyerok banget ya di 40 dolaran. Kalau misalnya memang dia turun terus. Nah tapi kalau misalnya dia turun ke bawah lagi ya menurut gue sih ini udah nggak layak. Udah nanti dulu ya belinya ya teman-teman. Teman-teman bisa kalau misalnya teman-teman emang ingin invest jangka panjang ya teman-teman mungkin bisa invest lebih banyak lagi di harga ini ya 27 dolar. Atau ini 27 dolar soalnya menurut gue ini kuat banget dan kemungkinan besar justru dia akan naik ya kalau menurut gue setelah sampai sini. Nah tapi kalau dia masih tembus lagi ya berarti memang cryptocurrency dan juga koin-koin lainnya pasti sedang turun juga, dan ya kita mau nggak mau harus menunggu secara long term ya, karena untuk balik lagi ke atas ini bakalan susah banget gitu. Nah untuk BitTorrent itu dan untuk Solana, nah ini Solana kan yang baru banget naik, jadi kemungkinan besar kalau menurut gue sih koreksinya bakalan cukup tajam, tapi ya karena Solana ini kuat banget juga jadi susah ya koreksinya ya. Nah tapi kita bisa hitung aja di mana kira-kira dia koreksinya. Menurut gue koreksinya nggak mungkin dia balik lagi ke harga yang sebelumnya ya, di 55 dolar nih. Menurut gue sih agak susah. Kemungkinan besar karena Solana udah banyak investornya dan juga fundamentalnya yang bagus. Menurut gue sih kemungkinan besar ada di area ini ya teman-teman, 50-60%. Nah ini menurut gue enak banget sih buat nyerok di sini. Tapi ini juga kalau nyampe ya di antara 120 sampai 140 dolar. Soalnya Solana ini kuat banget. Dan kalau mau masuk pun sebenarnya gue juga masih agak ngeri ya, karena dia udah naik banget kayak tiang banget ini. Wah, tinggi banget ini. Dan kalau misalnya kita mau masuk, kalau gue sih ya lebih baik menunggu sampai dia memang koreksinya cukup dalam. Jadi supaya gue bisa serok di harga murah. Dan menurut gue harga yang paling oke itu ya di antara ini ya. 100, 120 dolar dan juga 140 dolar. Yang mana kalau misalnya 140 sampai 123 dolar itu kan koreksi berdasarkan Fibonacci, dan kalau 100 dolar ini ya berdasarkan psychological market. Jadi biasanya kalau udah tembus 100 dolar angkanya bulat enak, biasanya orang-orang mempertahankan di situ. Gitu teman-teman. Nah menurut gue sih ini adalah level-level terbaik untuk melakukan pembelian Solana. Ya, tapi kalau teman-teman mau beli sekarang juga nggak apa-apa gitu, karena Solana kan masih lagi naik-naiknya. Tapi saran gue sih untuk pengalaman yang seperti ini kurang bagus ya, karena udah naik duluan teman-teman. Jadi paling enak sih memang kalau mau belinya di bawah, jangan beli di atas gitu. Untuk FTM juga sama ya, untuk Phantom juga lihat aja dia udah menjulang tinggi banget, udah kayak tiang listrik ke atas nih. Menurut gue sih ya koreksinya paling enak ya kalau misalnya si Phantom ini ya di sini
di $1 ya teman-teman. Kenapa? Karena $1 ini tuh area golden ratio Fibonacci dan juga support sebelumnya. Menurut gue kemungkinan besar justru ke situ ya teman-teman. Maksimalnya ya teman-teman. Maksimalnya. Jadi dia bisa aja mantul duluan, bisa aja di daerah sini teman-teman, $1,36, di $1,18 atau di $1. Menurut gue sih kemungkinan besar di area ini ya teman-teman. Nah, menurut gua di $1 sampai $1,18 itu sih enak banget buat nyerok lah teman-teman. Nah, kalau misalnya dia lanjut terus ke bawah gimana? Ya udah gitu, dia bakalan terus lanjut ke bawah di ke support yang sebelumnya lagi. Menurut gua maksimal ada di $0,4. Tapi kalau Phantom sendiri menurut gua sih fundamentalnya juga cukup bagus, gak akan mungkin turun sampai ke bawah banget seperti itu. Nah, kalau misalnya Matic gimana? Nah, kalau Matic sih ini sebenarnya dia udah terbang dan kita bisa ngelihat ya kalau di kenaikannya berkurang ya. Jadi menurut gua memang kalau Matic ini bahkan kecenderungannya akan turun. Nih ya, tuh kita lihat bahkan dia udah tembus trend line-nya. Menurut gue sih Matic bakal turun dulu sedikit sampai ke batas koreksinya lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Menurut gue sih batasnya itu ada di sini bener, di area pucuknya yang kemarin itu di area $1 ya teman-teman. 1 sampai $1,2 atau maksimalnya $1 lah teman-teman, karena itu kan batas psikologi market. Nah, menurut gue sih teman-teman kalau misalnya mau siap-siap beli ya siap-siap di area ini ya teman-teman. Area yang ini $1,2 atau $1,08 ya. Kalau misalnya teman-teman ingin nyerok duluan, atau di daerah ini teman-teman di $1 pas. Nah, menurut gue itu paling enak sebelum dia terbang lagi ke atas ya teman-teman. Nah, itu untuk Matic atau Polygon. Nah, sekarang kita ke Dogecoin. Nah, kalau Dogecoin sih memang ini malah di antara yang lain kenaikannya ini paling pelan ya teman-teman. Ini bahkan kalau misalnya dia turun, ini jeblok menurut gue ya. Kalau kelihatannya di sini, ini bahkan dia udah turunnya udah lebih dari Fibonacci 5 golden ratio 60%. Kemungkinan besar kalau dia turun ya malah makin jeblok ya teman-teman. Nih, kalau si Dogecoin ini kemungkinan besar ya dia di sini. Ini justru menurut gue kecenderungannya turun ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli pun paling bagus menurut gue di harga $0,16 atau kurang lebih di harga Rp2.400. Ya menurut gue pun itu agak kurang bagus ya kalau dilihat dari chartnya juga. Artinya kepercayaan terhadap Dogecoin ini kurang gitu teman-teman. Kita masih harus menunggu orang-orang kuat seperti Elon Musk bersuara lagi tentang Dogecoin ini atau update fundamental terbaru dari Dogecoin. Menurut gua ya seperti itulah. Jadi pembelian paling bagus menurut gua ada di Rp2.400 karena mau dengan fundamental bagus atau enggak kemungkinan besar di level ini Dogecoin akan tetap mantul teman-teman. Tetap retest dan akhirnya terbang dulu ke atas sebentar gitu. Dan itu untuk Doge. Nah, ini untuk Zil sendiri kita lihat ya kenaikannya juga nggak begitu kuat, masih belum cukup kuat walaupun dia udah update NFT ya. Jadi kemungkinan besar dia memang akan turun juga mengikuti yang lain. Kita hitung aja langsung. Nah, menurut gua kalau misalnya teman-teman mau invest Zil mumpung harganya masih di bawah, teman-teman bisa beli di area ini ya teman-teman, di $0,0849 atau $0,0936 atau kurang lebih itu di sekitaran 1.100 sampai 1.300 rupiah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga harga tertinggi sebelumnya kan di daerah sini ya. Jadi menurut gua kalau Zil juga gampang sih kalau misalnya teman-teman mau nyerok, levelnya sih di level ini ya teman-teman. Udah jelas di situ lah, nggak ada level lagi yang ambigu gitu. Dan kalau misalnya dia masih turun ya teman-teman siap-siap beli di sini ya teman-teman, di $0,05 atau itu kurang lebih sekitaran di 700-an rupiah ya. Nah, tapi kalau misalnya dia turun terus ya berarti semua cryptocurrency juga sedang turun dan artinya kita harus menunggu jangka yang lebih panjang lagi. Itu untuk Zil. Dan untuk XRP nih yang kemarin baru aja udah kelihatan mau menang dari si SEC, malah dijeblokin lagi. Emang ini kampret juga sih. Dan kalau dari XRP sendiri nih, ini kan baru lihat ya, baru juga naik. Pas udah naik, turun lagi. Jadi baru mau selebrasi SEC malah turun. Dan kalau gue lihat sih sini misalnya kalau XRP juga akan turun ya karena koreksi, kemungkinan besar kita paling bagus itu beli di sini teman-teman, di daerah 50%-nya. Ini di daerah kemarinnya week yang paling tingginya juga di daerah $1 atau paling maksimal menurut gue di sini deh, di area $0,8654. Jadi ya teman-teman kalau saran gue sih paling bagus memang kalau mau beli XRP di antara $1 atau $1 ke bawah ya, tapi $1 ke bawahnya dikit ya, kurang lebih teman-teman bisa beli di 12.000, 13.000
ya di sini. Karena kalau misalnya dia udah turun ke bawah lagi, ya menurut gue bukannya dibeli ya, tunggu sampai level paling bawah. Tanggung soalnya. Soalnya kalau udah turun dari level itu, ya mendingan beli di paling bawah di harga 7 ribuan rupiah sebelum dia naik lagi. Nah, tapi kalau misalnya turun lagi gimana? Ya udah, berarti memang kripto udah turun. Sebenarnya untuk invest berarti investnya lebih baik jangka panjang. Nah, mungkin itu aja ya, udah banyak banget koin yang gue bahas. Semoga level-level tadi itu bisa teman-teman manfaatkan untuk siap-siap melakukan pembelian. Jangan lupa ketika teman-teman mau melakukan pembelian, teman-teman harus melakukan riset sendiri, karena apapun itu investasinya adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Itu aja dari gue, dan kalau teman-teman suka dengan video analisis seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya nggak ketinggalan video update terbaru dari gue. Mungkin itu aja, thanks for watching, gue Henditan dan gue pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan!